Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Teman-teman wanita ataupun perempuan ya khususnya yang belum menopause ya pasti menunggu tamu bulanan ataupun pasti akan datang tamu bulanannya ya. Nah, teman-teman ya banyak yang siklus menstruasinya itu nggak sama ya. Antara 21 sampai dengan 35 hari itu siklus menstruasi normal. Jadi tidak semua wanita ataupun perempuan siklus menstruasinya itu harus 28 hari, enggak ya. Jadi kalau seandainya 21 hari sampai 35 hari, kalau teman-teman ada di antara itu dikategorikan siklus yang normal. Jadi jangan khawatir. Tetapi pada video kali ini kita tidak membahas tentang siklus menstruasi. Nah, pada video kali ini kita akan membahas ya saat menstruasi ya kenapa kok nafsu makan dan berat badan ikut naik. Nah, jadi yang sedang diet ya dietnya jadi berantakan ya. Mungkin teman-teman karena hal ini jadi kesal ya, jadi nggak semangat dietnya ya, jadi frustasi. Saat teman-teman akan menstruasi ataupun akan datang haidnya ya, tidak sedikit yang mengalami kram perut ya, nyeri punggung, kemudian juga ada yang lemas ya, kemudian emosinya naik turun ya, tidak sedikit juga yang mengeluhkan kalau seandainya mau menstruasi timbangan ya berat badannya justru naik ya, nah bukannya turun. Memang pada wanita ya hormonal itu sangat berperan penting. Nah, jadi ada perubahan hormonal ya saat teman-teman akan menstruasi, saat teman-teman menstruasi. Nah, ini perubahan hormonal terjadi. Nah, jadi perubahan hormonal itu bisa meningkatkan nafsu makan teman-teman. Nah, jadi teman-teman ya nafsu makan kita itu diatur oleh hormon grelin dan hormon leptin. Nah, hormon grelin ini itu yang mengatur nafsu makan kita ya supaya kita makan, ya supaya kita rasa lapar. Nah, itu diatur hormon grelin. Nah, kemudian hormon leptin ini tugasnya apa, Dok? Jadi hormon leptin ini ya tugasnya itu untuk mengatur rasa kenyang kita. Nah, jadi kalau seandainya hormon leptinnya banyak ya kita merasa kenyang terus. Nah, tetapi karena adanya perubahan hormonal ya, hormonal pada wanita ya bisa kacau ya, bisa tidak seimbang. Nah, bisa saja ya hormon leptinnya direm ataupun produksinya ditekan ya sehingga teman-teman nggak merasa kenyang-kenyang. Sedangkan hormon grelinnya itu malah diproduksi banyak ya sehingga teman-teman makannya menjadi nafsu ya, bawaannya lapar terus. Ya ini karena perubahan hormon ini ya, kedua hormon ini. Itulah kenapa teman-teman ya saat teman-teman menstruasi itu makannya jadi banyak ya, kemudian berkata besok sajalah mulai diet ya, hari ini ya fokus masalah menstruasinya dulu, selesaikan menstruasi baru diet lagi ya. Sambil ngomong ini sambil makan pula ya. Nah, siapa yang sedang mengalaminya. Nah, kemudian teman-teman saat teman-teman sedang masa menstruasi ya, tubuh itu akan cenderung banyak menyimpan air ya, tubuh menarik air. Nah, ini ada pengaruhnya juga terhadap berat badan teman-teman. Hal ini terjadi karena apa? Karena perubahan hormonal juga ya. Jadi saat tubuh teman-teman menarik air, sel teman-teman menyimpan air, ini memang terjadi ya saat masa menstruasi. Nah, teman-teman, hormon yang berperan penting hormon apa? Hormon estrogen. Nah, jadi tidak heran kalau seandainya teman-teman sedang masa menstruasi ya, itu badannya terlihat kencang ya, kemudian juga terlihat padat ya, karena itu tadi tubuh lebih banyak menyimpan air. Nah, jadi tidak heran kalau seandainya berat badannya pun bertambah. Nah, kebanyakan karena berat badannya bertambah ya, banyak orang yang mengatakan wah dietnya gagal ya, kemudian tidak semangat diet ya, percuma diet lah, nggak turun-turun, akhirnya makan banyak ya. Nah, ini salah. Yang harus teman-teman lakukan tetap saja lakukan ya metode dietnya dengan benar, dengan sehat ya, jangan diet ekstrim. Kalau diet sehat aman saja ya, diet sehat aman. Nah, ini walaupun saat teman-teman melakukan diet tapi menstruasi berat badan naik ya santai saja. Jadi sebenarnya itu jangan terpengaruh terhadap berat badan. Coba teman-teman juga menghitung ya lingkar perut, lingkar lengan ya, lingkar paha. Nah, ini akan jauh lebih baik ya, karena kalau teman-teman terfokus ke berat badan ya, teman-teman nanti akan berpikir kalau seandainya dietnya tidak berhasil. Nah, akhirnya nggak jadi diet sama sekali
ya berat badannya malah makin naik. Kemudian teman-teman, karena perubahan mood ini juga berpengaruh terhadap berat badan teman-teman. Ya, banyak wanita pada umumnya yang kalau seandainya mau menstruasi ya ataupun sedang menstruasi itu kan mengalami perubahan mood yang drastis ya. Yang mudah marah, mudah sedih ya, bahkan ya ada depresi ringan, ditambah lagi gejala-gejala PMS ya yang akhirnya stres ringan gitu. Nah, kemudian melampiaskannya dengan cara makan banyak ya, mengkonsumsi makanan berlebihan. Nah, akhirnya teman-teman makan tidak terkontrol ya, berat badan selama menstruasi bisa makin naik ya, itu tadi karena pengaruh terhadap mood ya. Wanita itu moodnya harus baik. Kalau moodnya tidak baik itu akan susah ya, semua akan salah ya, yang dilakukan dianggap salah. Jadi memang mood itu harus baik. Jadi teman-teman ya kelola stresnya. Kalau seandainya teman-teman tahu mau menstruasi tiba-tiba ada perubahan mood, ya lakukan hal-hal yang positif. Jadi jangan sampai untuk melampiaskan stresnya makan ya, makan tidak terkontrol, makan banyak, yang akhirnya nanti berat badan tidak heran naik, nah, jadi berantakan. Ya dok, ini berat badan naiknya kalau seandainya menstruasi itu, masa menstruasi itu permanen atau tidak? Nah, jadi sebenarnya teman-teman ya, pada umumnya nanti kalau seandainya sudah selesai masa menstruasi ya, hormon estrogen itu kembali ke normal, ya berat badan akan menyusut, ya akan turun. Nah, tetapi ada tetapinya. Kalau seandainya saat masa menstruasi teman-teman makannya berlebihan, makannya memang tidak terkontrol ya. Nah, ini bukan menurun malah ya, nanti malah bisa naik banyak ya. Akhirnya berat badannya jadi tambah bulat ya, tambah gemuk. Nah, memang penting ya selama menstruasi teman-teman tetap mengontrol nafsu makan, tetap mengontrol pola makan ya, jangan mengikuti hawa nafsu. Nah, apalagi kalau seandainya menstruasi teman-teman suka makan yang manis-manis ya, alasan untuk menghilangkan stres ya, supaya nyaman. Kemudian makan yang tinggi kalori ya, hobi ngemil ya, ini berat badannya memang permanen akhirnya ya. Yang seharusnya setelah menstruasi berat badannya menyusut ya, ini justru malah naik ke tingkat yang lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Oh ya teman-teman, saya mau ngasih tahu ya teman-teman, silakan follow akun snack video saya ya, @drsadamismail. Silakan follow. Nah, di situ ada video-video yang mungkin tidak saya upload di YouTube ya, saya upload di situ, bisa teman-teman tonton. Dok, saya belum ada aplikasi snack video ya, tinggal teman-teman download saja ya, kemudian diinstal. Nah, teman-teman bagi pengguna Android, teman-teman bisa download di Play Store. Setelah download di Play Store ya, diinstal. Nah, setelah diinstal jangan lupa teman-teman login. Nah, bagi pengguna iPhone ya, teman-teman download juga ya, ketik saja snack video ya di situ, kemudian teman-teman download, diinstal ya. Setelah itu ya teman-teman login. Nah, untuk loginnya itu bisa teman-teman hubungkan dengan Facebook ataupun menggunakan email, ataupun teman-teman hubungkan dengan nomor handphone ya. Nah, itu nanti baru bisa memfollow akun snack video saya. Nah, teman-teman ya, sebentar lagi bulan puasa. Nah, teman-teman bisa update ya rekomendasi makanan untuk bulan puasa ya, baik makanan untuk sahur, makanan untuk berbuka puasa ya, intinya makanan yang sehat. Nah, ataupun teman-teman ingin update info tentang tips kesehatan, tentang tips diet ataupun tips-tips lainnya, bisa teman-teman lihat di snack video ya. Jadi nanti saya rutin post video di sana. Nah, teman-teman kreator ataupun teman-teman yang suka membuat video, silakan post video di aplikasi snack video, itu video yang menarik ataupun video yang sangat menarik. Nah, ini jangan lupa kasih hashtag waktu snack berkarya. Nah, di sini lagi ada event menarik ya, yang bisa sama-sama kita ikuti. Nah, teman-teman ya, jangan lupa untuk follow akun snack video saya. Ya, sudah banyak video yang saya post di sana. Ya, jadi tinggal ditonton ya. Kalau mau komen silakan komen, kalau suka klik suka. Nah, jangan lupa ya di-share ke teman-teman yang lainnya untuk follow snack video saya.
Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Jadi tipsnya teman-teman ya, tetap konsumsi air 8 gelas per hari minimal, 8-10 boleh ya, 2 liter per hari minimal ya. Kemudian hindari makanan tinggi lemak ya, tinggi kalori ya, konsumsilah makanan-makanan yang rendah kalori ya, rendah gula, dan juga makanan yang sehat. Nah teman-teman bisa mengkonsumsi sayur, buah ya, karbohidrat kompleks, protein, nah kemudian juga lemak sehat. Tetapi ingat, mengkonsumsinya tidak dalam jumlah banyak, konsumsilah dengan jumlah yang sewajarnya saja. Jangan makan sampai kekenyangan, jangan makan hanya karena mengikuti nafsu. Dan yang paling penting adalah tidur cukup. Kenapa tidur cukup? Karena kalau teman-teman begadang pasti teman-teman akan makan malam. Kemudian teman-teman, untuk mengatasi berat air yang berlebih ya, teman-teman kurangi mengkonsumsi makanan tinggi garam ataupun makanan asin ya, supaya tubuh tidak banyak menyimpan air. Nah kalau seandainya tubuh banyak menyimpan air, otomatis berat badan juga akan makin naik. Kemudian teman-teman ya, jangan alasan karena menstruasi itu tidak olahraga ya, sebaiknya tetap olahraga 5 kali seminggu ya, ataupun 3 kali seminggu tetap olahraga. Ini untuk mengontrol hormonal teman-teman ya, agar tidak terlalu berubahnya, terlalu mempengaruhi tubuh teman-teman ya, supaya juga dengan olahraga ataupun meningkatkan aktivitas fisik teman-teman ya, nafsu makan teman-teman bisa dikontrol ya, teman-teman tidak gampang stres ya, yang akhirnya baik untuk teman-teman sendiri. Nah ini sangat penting ya, jadi jangan malas-malas. Sebelum, sesudah, ataupun saat menstruasi tetap lakukan aktivitas fisik, tetap olahraga. Karena cenderung orang yang menstruasi itu malas bergerak, malas-malasan ya, banyak yang rebahan karena memang katanya nyaman, apalagi dipengaruhi oleh gejala PMS. Nah ini merupakan alasan yang sering dilontarkan. Oke teman-teman, itu tadi ya kenapa kalau seandainya teman-teman menstruasi berat badannya bisa naik ya, nafsu makannya bisa naik, yang akhirnya banyak yang dietnya jadi berantakan, dietnya gagal ya, karena merasa kesal, merasa putus asa, merasa tidak ada gunanya melakukan diet karena berat badannya tidak kunjung turun. Nah jadi jangan salah ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan komen video ini. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.